Dua tahun ya. Oke bang, istimewa. Oh bang, tandang. Maju dikit bang, dikit aja. Benar, Yuk, kamera ready semua? Yuk, Bang Mochi mungkin boleh dijelaskan dulu nih seperti apa kronologi sebenarnya kejadian korban akhirnya dilaporkan di sini. Sebelumnya saya Maci Ahmad dari Kantor Hukum John LBF Lawson ya, yang sudah diberikan amanat oleh Bapak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Panit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya, dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya, dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Bang, ini kasus Mukena yang 2025 itu nggak sih? Iya, kasus 2025 mengenai ya outspeed itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Priyanto ya, Priatno ya. Priyanto. Bang, ini kan katanya Ko Ruben juga ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih Bang mungkin? Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga, dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian, seperti itu. Intinya Ko Ruben mau mengganti rugi ya Bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga
menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening korannya seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, Bang? Surat panggilan sudah diterima, Bang? Kapan, Bang? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, fokusnya ya pengembalian ganti kerugian lah. Berapa Bang Berapa nominalnya Bang? Berapa? Ada rencana untuk ketemu. Ya nantinya kita kan fokus ini, yang penting antara pengacara-pengacara sudah ada komunikasi yang baik, seperti itu. Berapa nominalnya? Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Bang, penegasan aja, Bang. Direncanakan tanggal 28 ya. 28 ya. 28, tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen apa yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Gitu. Bang, penegasan, Bang, Pak Ruben sempat nolak galangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar, Bang, dan kayak gimana, Bang? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Sangat-sangat baik orangnya saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak. Dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu nih, udah tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka. Bisnisnya masih berjalan. Satu setelah Bisnisnya masih berjalan. kalau itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu ini lah ya. Bang, ini kan laporannya udah berapa ya yang diminta untuk dikembalikan? Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4. Apa? 4,4. Bang, ini kan laporannya udah setahun, Bang. Ah. Selama setahun itu ada upaya dari Ruben untuk menyelesaikan masalah ini nggak sih? Oh iya, tentu. Upaya seperti sudah. apa, Bang? Mungkin komunikasi dengan Bapak atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut seperti itu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Bang, ada rencana jual aset buat ngelunasin, Bang, sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih. Seperti itu. Kalau dari klien saya sudah
sempat mengembalikan 100 juta ya. Mengembalikan 100 juta. Itu kapan Bang? Ya pokoknya sudah dari ya tahun ini lah kita ada pengembalian. Ya, cuma kan memang setelah terjadinya laporan kita juga ya itu kembali lagi Mas Ruben niatnya baik kok, cuma memang dalam proses penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai dan dia tidak didampingi intinya sama orang hukum gitu, jadi ada beberapa yang miss gitu dari kontrak. Kendalanya apa sih Pak? Tidak berkekuatan hukum atau seperti apa? Bukan tidak berkekuatan hukum, dia tidak didampingi orang hukum sama sekali, jadi ya ini aja luas aja gitu, ternyata ada ini dia sempat ya ada beberapa kontrak yang miss. Bang, kendalanya mungkin apa Bang sampai kasus ini sampai akhirnya lebih baik sama setahun ini? Mungkin penyelesaian dari korban kan lebih sulit menyelesaikan, tapi kendalanya mungkin apa? Sampai akhirnya ini berlanjut. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali kan, uangnya itu kembali serta bunga ya, bunga. Ya dari klien kami tentu itu kemarin kan sudah ada statement dari Bang Minola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Itu kan dari Ruben mungkin bisa mengganggu gugatan personal dan berjalan. Kalau itu saya nggak bisa jawab karena bukan kuasa saya untuk menjawab itu, Bang. Nah. Oke. Oke. Banyak Bang. Ya.